Komisi 3 DPR RI untuk ketiga kalinya menggelar rapat dengar pendapat dengan KPK Selasa sore hingga malam. Komisi 3 menyoal mekanisme OTT yang dilakukan KPK, penyadapan yang dianggap tidak manusiawi, dan pencegahan korupsi yang malah fokus pada perorangan. Komisi 3 DPR RI beranggapan OTT bermuatan politis dan adanya seseorang tertentu yang memesan untuk sengaja dilakukannya OTT. Sementara itu menanggapi pernyataan para anggota Dewan, KPK membantah jika melakukan OTT dengan jebakan dan menyadap tak sesuai aturan. Tadi kita minta KPK supaya sungguh-sungguh memperhatikan 5 asas yang telah menjadi landasan utama KPK dalam menggunakan kewenangan ekstraordinari yang dimilikinya, khususnya kewenangan melakukan penyadapan, kewenangan melakukan OTT. Kalau selama penyadapan itu kita undang-undang KPK tidak boleh ditundukkan kepada undang-undang yang oleh karena itu kesimpulannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Rapat ini akhirnya menghasilkan 4 poin kesimpulan. Di antaranya Komisi 3 DPR mendesak KPK agar transparan dalam OTT dan penyadapan, memberikan batas waktu bagi seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka agar status hukumnya jelas, dan koordinasi yang baik antara KPK dengan Polri juga Kejaksaan Agung. Aprianto, JAK TV. Ya, pemirsa, dalam RDP tersebut dipermasalahkan ya tentang OTT dan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Sebenarnya bukan kali ini saja nih masalah penyadapan dipermasalahkan. Seingat kita begitu ya, dari dulu sebenarnya yang sudah dipermasalahkan penyadapan ini. Di DPR selalu membahas soal atau menyoroti soal penyadapan KPK. Ini mengapa begitu ya? Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber. Ada Profesor Saiful Bahri, pakar hukum pidana. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Yasin, mantan komisioner KPK. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan ada juga Pak Egy Sujana, praktisi hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Mungkin ke Pak Egy dulu deh. Kenapa sih kok selalu penyadapan ini yang apa karena memang banyak yang gerah dengan penyadapan ini ya? Pertama dari dataran landasan hukum ya. Mungkin Pak Yasin atau Prof bisa jelaskan apa yang menjadi dasar hukumnya. Satu persoalan serius yang kita secara praktisi hukum belum menemukan secara exactly ini dasar hukum untuk menyadap. Maksudnya kan bukan ya, KPK saja yang bisa menyadap, Pak, polisi. Iya, justru itu. Ini yang kita lagi pro kontra supaya jelas kalau dasar ada dasar hukum. hukumnya. Yang asal berapa, ayat berapa, gimana bunyinya supaya jelas. Yang kedua, dari sisi skill untuk pekerjaan penyadapan ini rasanya nggak perlu skill ya. Lulusan SMA aja mungkin bisa ya. Cuma dengerin doang kan. Ya, jadi mana ngelacak ya terus ditewak tuh nama ya. Tangkap gitu. Itu kan pekerjaan mudah sekali gitu. Nah, terus? Nah, jadi maksud saya tidak ada semacam grand design yang betul serius dari KPK sebagai lembaga extraordinary kan. Karena untuk memberantas korupsi kan harus ekstra keras ya. Itu satu pemberantasan yang sangat serius, misalnya corporate. Ya. Kemudian soal bank kemarin. Ini nggak ada. Nggak, saya nggak ngerti apa relevansinya tadi dengan anak SMA bisa menyadap tadi itu loh. Dalam konteks kemampuan untuk menyadap itu pakai alat yang dari KPK punya itu mudah sekali gitu loh. Kerjanya artinya tidak bermaksud mengurangi hormat dengan KPK, tidak berkualitas gitu loh. Padahal ada batasan undang-undang yang sangat jelas, itu paling sedikit 1 M. Berarti kan harus 1 M ke atas. Ini yang 100 juta aja kayak si Irman kena dan lain sebagainya. Itu maksud saya. Jadi lebih bagus fokusnya kita melihat kinerja KPK dalam pengertian yang lebih serius memberantas korupsi ini. Jangan pesanan-pesanan politik. Dan yang ketiga yang dipersoalkan lagi, dulu orang melihat adanya tebang pilih. Nggak percaya KPK terus membuktikan dirinya. Ternyata banyak yang tebang pilih. Contoh kasus sekarang sampai hari ini Senturi nggak selesai. Banyak yang nggak selesai. Hambalang nggak selesai. Dan lain-lainnya yang sudah malah berkaitan dengan kekuatan politik nggak selesai. Malah fokus ke dan itu nggak hasil penyadapan. Gitu loh. Nggak ada hasil penyadapan kalian begitu. Makanya lebih kepada
pendekatan kita sekarang sebagaimana baiknya KPK, bagusnya mempunyai grand design yang kuat untuk memberantas. Mungkin itu catatan dari Pak Egy ya, Pak Saiful Bahri, tapi banyak yang mempermasalahkan kalau di DPR itu bahwa SOP-nya begitu diminta ingin dipelajari karena bukan dipermasalahkan penyadapannya, tapi SOP-nya seperti apa, dan KPK tidak pernah memberikan SOP-nya ke DPR. Ini kita lihat kaitannya penyadapan, tangkap tangan, dan operasi tangkap tangan. Dalam KUHP kan pasal 1 menyebutkan apa yang disebut dengan kejahatan itu bisa terjadi dengan laporan, berarti tugas polisi untuk melakukan penyidikan dan tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu buktinya sudah nyata, lalu dilakukan penyidikan tanpa surat perintah. Itu KUHP. Sedangkan di dalam operasi tangkap tangan yang menggunakan alat, yakni penyadapan, kan undang-undang ada 2 yang menggunakan alat itu, yakni Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Tipikor. Kenapa? Itu bukan karena kejahatan korupsi luar biasa, tidak. Kejahatan biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu cuma genosida. Tetapi harus dilaksanakan dengan cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa yang dipilih itu adalah penyadapan. Jadi dia alat bantu. Nah, dalam penyadapan itu operasi tangkap tangan harus izin. Harus izin. Kalau tidak ada izin nggak boleh. Dia melanggar HAM. Untuk melakukan penyadapan harus izin? Iya, enggak. Setelah penyadapan, ujungnya kan operasi tangkap tangan, ujungnya. Kalau hanya penyadapan aja kan sedikit maknanya untuk pembuktian. Ini berkaitan dengan pembuktian yang sulit, maka penyadapan sebagai alat bantu. Dan itu harus ada perintah. Kalau tidak ada perintah, itulah bedanya dengan KUHP. KUHP tidak memerlukan perintah untuk tertangkap tangan diproses. Sedangkan di dalam Undang-Undang Tipikor itu harus ada perintah dan izin siapa? Izin dari atasan. Kalau tidak ada izin atasan, pra-peradilan bisa kalah. Itu diatur. Nah, itu yang disebut dengan berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi sesungguhnya disebut dengan penyadapan itu adalah alat bantu karena sepakat undang-undang dan keinginan pembuat undang-undang dilakukan dengan cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa dari itu. Walaupun di dalam undang-undang juga ditentukan KPK itu berwenang yang di atas 1 miliar ke atas. Kalau di bawah kan bukan kewenangannya. Tetapi mungkin menemukan yang sedikit dulu untuk mengungkapkan sampai dan itu yang 1M itu bicara hukum jangan mungkin loh. Jadi ditemukan hukum itu exactly. Ini nggak boleh. Kok mungkin? Brother gimana? Jangan ini OTT nih. OTT. Nanti kan bisa saya lengkapi ini. Silakan dilengkapi oleh Pak Yasin ini. Silakan Pak Yasin. Disambung aja dengan Pak Yasin. Ya, sambungannya begini Bung Egy ya. Bahwa yang 1 miliar ke atas itu kan di pasal 11 ayat 3. Itu apabila yang berkaitan dengan kerugian negara. Tapi untuk tangkap tangan ini adalah melaksanakan tuh Undang-Undang 31 Yungto 20 tahun 2001 itu di pasal 5, 6, 7 dan kesana itu adalah yang berkaitan dengan suap. Suap itu selama ini baru KPK yang bisa melaksanakan. Tidak ada batasannya suap ini? Tidak ada batasannya, 100 juta atau 10 juta itu asalkan penegak hukum dan penyelenggara negara. Tapi di pasal 11 ada supervisi sebentar ya. Supaya tunggu dulu, ini belum selesai nih Bang Egy, nanti baru supervisi setelah ini. Jadi KPK ruang lingkupnya kan penegak hukum dan penyelenggara negara. Dan kasus yang mendapatkan perhatian publik. Terus yang ketiga tadi yang menimbulkan kerugian negara. Itu apabila itu adalah kasus yang berkaitan dengan misalnya saja pasal 2 dan pasal 3 ada kerugian negara, ada audit investigasi yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa yakni BPK atau BPKP seperti itu. Lah tangkap tangan itu pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan lain sebagainya sampai pasal 11 itu apabila seseorang menjanjikan sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan dengan imbalan itu yang diterima itu. Nah, sebelum KPK kalau memang itu gampang penyadapan ya Bung Egy ya. Kejaksaan, kepolisian ini bukan kita artinya merendahkan enggak lah. Ini mungkin lingkupnya berbeda. Kalau di KPK kan dimulai dari tahap penyelidikan. Mungkin kalau kepolisian itu juga diberikan kewenangan dari penyelidikan, bisa melakukan penyadapan, mungkin prestasinya sama dengan KPK. Karena suap itu tidak ada kwitansinya. Bagaimana orang bisa menangkap suap? Wong itu diberikan secara cash gitu. Tidak menggunakan alat komunikasi misalnya. Ada yang sudah tidak menggunakan alat komunikasi karena tahu disadap KPK. Jadi inti yang kita sampaikan bahwa penyadapan itu diatur di dalam pasal 12
Undang-Undang 30 tahun 2002 ayat 1 huruf A bahwa KPK itu dalam penyidikan dan penuntutan boleh melakukan itu penyadapan dan juga lawful interception. Tapi dianggap ini ilegal begitu Pak penyadapannya itu. Nah itu ada perintah undang-undang kan tidak ilegal. Yang membuat undang-undangnya kan DPR. Tapi SOP-nya begitu dianggap kebablasan lah begitu. Loh, tidak kebablasan dong. Kalau memang ada kekurangan pengaturan kan DPR dan pemerintah yang membuat. Nah itu belum ada kan Pak pengaturannya. Sudah ada, tapi kan yang mengatur ke instansi lain. DPR dong. Nah begini Pak, di dalam pasal 25 itu KPK bisa menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dan itu diwujudkan di dalam keputusan KPK. Pasal 25, ayat 1 dan ayat 2 itu menjelaskan itu. Kita harus break dulu, kita lanjutkan lagi ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.